Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Pramono dengan NIM 2211027, kelas TI 7B, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Sentimen Komentar Publik terhadap konten Artificial Intelligence atau AI di TikTok dan YouTube menggunakan Indobird. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Perkembangan Artificial Intelligence atau AI memungkinkan pembuatan konten video menyesatkan seperti deepfake, rekayasa wajah, serta rekayasa peristiwa fiktif yang menyerupai kejadian nyata. Konten tersebut banyak beredar di TikTok dan YouTube, dua platform dengan jumlah pengguna terbesar di Indonesia. Video AI yang semakin realistis berpotensi menimbulkan kesalahpahaman informasi, kepanikan publik, serta penyebaran misinformasi, terutama di tengah rendahnya literasi digital masyarakat. Kolom komentar pada platform media sosial menjadi ruang penting untuk melihat sentimen dan persepsi publik terhadap fenomena tersebut. Namun hingga saat ini belum banyak dianalisis secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan analisis sentimen untuk memahami kecenderungan opini masyarakat secara objektif. Penelitian ini menggunakan model Indobird karena kemampuannya dalam memahami konteks bahasa Indonesia, khususnya bahasa informal yang umum digunakan di media sosial, sehingga diharapkan mampu memberikan hasil analisis sentimen yang lebih akurat dan representatif. Selanjutnya, untuk rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana distribusi sentimen komentar publik seperti komentar positif, netral, dan negatif terhadap konten video AI yang menyesatkan di platform TikTok dan YouTube Indonesia. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan sentimen komentar publik antara platform TikTok dan YouTube? Yang ketiga, bagaimana penerapan model Indobird dalam menganalisis sentimen komentar publik terhadap konten AI yang menyesatkan? Selanjutnya, untuk batasan masalah. Yang pertama, data berupa komentar publik berbahasa Indonesia. 2. Objek penelitian terbatas pada konten AI menyesatkan seperti deepfake, rekayasa suara, dan peristiwa fiktif. Yang ketiga, data diambil pada periode tahun 2024 sampai 2025 hingga sekarang. Lalu yang keempat, klasifikasi sentimen dibatasi pada komentar positif, netral, dan negatif. Yang kelima, tidak membahas algoritma, rekomendasi platform maupun dampak psikologis pengguna. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis distribusi sentimen atau komentar positif, netral, dan negatif pada komentar publik terhadap konten video AI menyesatkan di TikTok dan YouTube Indonesia. Yang kedua, membandingkan sentimen komentar publik antara platform TikTok dan YouTube. Yang ketiga, menerapkan dan mengevaluasi kinerja model Indobird dalam klasifikasi sentimen komentar berbahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. 1. Memberikan kontribusi dalam kajian analisis sentimen berbasis Natural Language Processing atau NLP. Yang kedua, menjadi referensi penelitian terkait penggunaan Indobird pada analisis opini publik berbahasa Indonesia. 3. Menambah literatur ilmiah mengenai persepsi publik
terhadap konten AI yang menyesatkan. Yang kedua, untuk manfaat praktis. 1. Memberikan gambaran objektif mengenai sentimen masyarakat terhadap konten video AI menyesatkan. 2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat konten dan platform media sosial. Yang ketiga, mendukung pengembangan riset dan pembelajaran di bidang kecerdasan buatan dan analisis media sosial. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Indobird memiliki performa yang lebih baik dalam analisis sentimen berbahasa Indonesia dibandingkan dengan metode konvensional. Namun, penelitian terkait sentimen komentar publik terhadap konten video AI yang menyesatkan, khususnya perbandingan antara platform TikTok dan YouTube, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis sentimen berbasis Natural Language Processing atau NLP. Model Indobird digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen komentar publik ke dalam kategori positif, netral, dan negatif. Hasil klasifikasi dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk melihat distribusi dan perbedaan sentimen antar platform. Selanjutnya, objek penelitian. Objek pada penelitian ini adalah komentar publik berbahasa Indonesia pada konten video Artificial Intelligence atau AI yang bersifat menyesatkan di platform TikTok dan YouTube Indonesia pada periode tahun 2024 sampai 2025 hingga sekarang. Selanjutnya, alur penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu menentukan permasalahan pada konten video AI yang menyesatkan. Lalu yang kedua, studi literatur. Mengkaji teori analisis sentimen dan model Indobird. Yang ketiga, pengumpulan data. Mengambil data komentar dari TikTok dan YouTube di kedua platform tersebut. Yang keempat, pemrosesan data. Membersihkan dan menyiapkan data berupa teks. Yang kelima, pelabelan data. Memberi label sentimen positif, netral, dan negatif. Yang keenam, pemodelan dan evaluasi. Di sini kita mengklasifikasikan sentimen dengan menggunakan model Indobird. Dan yang ketujuh, analisis dan kesimpulan. Di sini menganalisis hasil yang didapat dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, alat dan bahan penelitian. Data penelitian. Data berupa teks komentar publik dari TikTok dan YouTube Indonesia yang diperoleh melalui web scraping dan API resmi. Data dibatasi pada komentar akun publik berbahasa Indonesia dan mengandung opini terhadap konten video AI yang menyesatkan. Selanjutnya, untuk alat atau instrumen. Pertama, menggunakan bahasa pemrograman Python, lalu library Pandas dan NumPy, library scikit-learn untuk evaluasi model, lalu framework transformer atau Hugging Face dengan model Indobird, dan YouTube API serta TikTok Scraper. Dan yang terakhir, penutup. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai sentimen masyarakat Indonesia terhadap konten video AI yang menyesatkan, serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan literasi digital dan etika penggunaan AI di media sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.